Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Fidiyah Kabupaten Blitar. Kota napa kabupaten? Maklum dereng ngopi. Tanfidiyah dan Surya Kota Blitar, para sepuh ini sepuh yang saya takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Blitar rahimakumullah. Beli kue tar bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kota Blitar yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bersyukur malam hari ini rangkaian tur dakwah saya ke Jawa Timur bisa sowan ke Kota Blitar yang akhir-akhir ini alhamdulillah lumayan viral. Blitar kota dukun. Oh tenan. Wesi yo wesi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya memori yang cukup banyak dengan Kota Blitar, dengan Blitar secara umum. Salah satunya adalah saat usia saya 6 tahun, sekitar tahun 1986 atau 87, oleh bapak saya, kebetulan saya lahirnya di Lampung, tapi mbah saya Ponorogo. Jadi saya punya bapak yang melahirkan, bapak ibu saya melahirkan saya di Lampung, Bapak Kiai Muhammad Murodi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya bapak namanya Nyai Madarum, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas Ponorogo, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak namanya Kiai Abdul Mursad makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Pangeran Demang II,
Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I, Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro, punya bapak lagi namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah. Soalnya apa? Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Hasan Besari, itu punya murid besar namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu orang Yogyakarta, nama komplitnya Ki Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahheru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu ngomong ke mbah saya? Mbah saya murite Pangeran Diponegoro, duwe murid kaya Pangeran Diponegoro. Sementara saya anak cucunya mung duwe murid para begenggek lan lonte, kan saya malu. Makanya saya juarang Pak, ngomong nasab tuh saya malu. Karena saya ingat betul wasyarrul alamina dawul humuli fa idza fa akhirtahum dzakarul jududa. Kita itu sering membanggakan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika ada kiai besar di Jawa Tengah minta saya jadi calon menantunya, saya nggak mau. Gus, kue tak pek mantu. Tak jawab, mungkin rien Pak Kiai. Akhirnya saya tolak. Alasan saya apa? Kabeh santri pengen dadi mantuku, kok kue nolak karepku ngopoli. Kula jawab, kula lak duwe maratuwa wong ampuh wong gede, kula mikir. Sing kula pikir nopo? Lak sesuk satu saat aku iso dadi gede, orang akan mengatakan lumrah Miftah kai gede wong duwe maratuwa gede. Tapi lak kula ora iso gede, orang akan mengatakan halah gobloke Miftah duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Maka saat itu kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, kula njaluk maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Tak salat istikharah, akhirnya alhamdulillah Kiai. Kalau dapat maratuwa gampang tak apusi. Jadi mas-mas kalau punya pilihan calon istri segera sholat istikharah. Dua pilihan sholat istikharah. Tapi saran saya satu, sebelum kamu sholat istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Nah, yang menjadi persoalan ora gelem kok mau istikharah tetap ora gelem. Akhirnya kue nangis nganggo kuwutnya Gus Miftah, bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Nah, sing kula critake mboten niku nih. Dadi kula niku Ponorogo tapi lahir teng Lampung, mbah kula teng Kediri wonten Mbah Abdullah Mursad menika. Istilah kerennya apa Pak? Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen santri kula kata ingkang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Soalnya santri kula niku kata apa? Bapaknya sapa ora jelas, moro-moro teng pondok, ternyata mantan napi, itu kata. Mantan maling kata. Mantan lonte kata. Nah, zaman kula usia 6 tahun, kali bapak kula diajak sowan teng Blitar, Pak. Dulu Blitar punya macan panggung, namanya Syekh Yusuf Yasin, Mbah Yasin. Yasin Yusuf kebalik. Lah sing sepuh-sepuh niki masih tasik kelingan. Memori tentang Mbah Yasin. Daerah pundi nggih? Kademangan. Kadipaten Blitar. Kula diajak sowan kali abah kula teng ngene Mbah Yasin Yusuf. Niku macan panggungnya Jawa Timur waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan kemasyhuran Mbah Yasin? Mila niku nyuwun sewu, Blitar niki aneh. Biyen ana wong kondang namanya Yusuf Yasin, saiki Samsudin. Oh, tanggane Mbah Yasin. Oh. Ya ora apa-apa, sing penting viral lah. Tapi gara-gara kasusnya Mas Samsudin niku, saya bahas di podcastnya Atta Halilintar tentang perdukunan. Saya tidak ora urusan karo soal dukune, tapi saya pengen mengedukasi masyarakat. Atta takon kula,
Apa hukumnya nekani dukun Gus? Saya jawab pakai dalil. Man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf niku napa? Tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh kahin atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka benar-benar dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ata takon kula, apa bener Gus yen maca wesi ya wesi kebal tenan? Tak jawab, jajal cangkemmu ngucapku tak bacok, tedas apa ora. Akhirnya takon ngomong ngeten kali kula, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Kula jawab, iya Mas Atta, kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Nah, ada satu kalimat yang membuat dukun tersinggung. Kan kula matur ngeten nggih. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia itu mampu sendiri, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang orang itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya dokter juga sakit. Bahkan di Jogja saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu harusnya rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa-apa. Nah, kemarin saya ngaji sama Pak Kapolri di Probolinggo, saya bilang, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaan polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ono polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Berarti polisi niku mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Tapi ingat, piye-piye polisi kuwi penting. Ora kabeh polisi kelakuane kaya Sambo. Itu kesalahan pribadi, bukan lembaga polisi. Mosok wong gen kula kurang ajar Pak Ki. Mosok ana kanca-kanca kula bintara olahraga. Dilokke Sambo. Seolah-olah kabeh polisi kaya Sambo. Lah, dukun niku nesu kalih kula gara-gara kula ngomong ngeten. Kalau memang manusia itu mampu, dukun itu pinter, kudune bojone dukun kuwi paling ayu. Kenapa? Mergo dukun pekerjaane ngedol pelet, ngedol pengasihan. Tapi buktine banyak dukun sing bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora iso apa-apa. Lah kalimat itu dipermasalahkan oleh pengacara dukun. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal tentang penistaan dukun. Aku mbaten iki pasale apa? Mila nyuwun sewu, secara ilmiah kita jawab, dilaporke kula ora urusan. Nah, balik teng Mbah Yasin niku wau. Zaman kula umur 6 tahun Mbah Yasin gawe pengajian. Mbah Yasin itu Pak Kiai salah satu tokoh yang mampu menghidupkan malam Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Karena beliau memang luar biasa. Singkat cerita, Mbah Yasin turun dari panggung, sirah kula niku didemok kali Mbah Yasin. Beliau mengatakan kepada bapak saya, bahasane persis ngoten niki. Pak Muradi, sesuk dalem matamu dalem bapak kuwi.
Mesti jomblo iki ketok ya. Jomblo malam Jumat turu dhewe, halah-halah. Oh, lak sing pas ya iki rondo mesti iki. Pak Muradi, nggih kula Kiai. Titenono ya. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Dadi kula tahun 86 niku wis dicangkem-cangkemke Mbah Yasin. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Kiai-kiai sepuh seneng karo anakmu. Tapi cah nom-nom iki oke sing ra seneng karo anakmu. Terbukti, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satu yang paling sulit di Nahdlatul Ulama niku napa to sak janjane? Kula tak matur. Persatuan. Awake dhewe niki kon biyen lak kon akur niku wangel, Pak. Coba kita lihat. Survei LSI tahun 2021. Jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia niku pinten, Pak? 49,8% dari total muslim di Indonesia. Orang Indonesia jumlahnya 275 juta. 85%-nya muslim. Dari 85% yang muslim, dari 275 berarti orang Islam sekitar 200 lebih, Pak, 250-an juta. Kalau orang NU itu 49,8%, berarti nyuwun sewu, wong NU niku totale pinten? Hampir 120 juta. Kalau seandainya wong NU niku kompak akur, jangankan nyalon wali kota, Pak, nyalon gubernur mesti dadi, nyalon presiden mesti dadi. Pak Jokowi niku dadi presiden sing milih 90 juta. Wong NU 120 juta. Pertanyaan nih, nopo awake dhewe niki lak nyalon ra tau dadi. Bahkan mendekati tahun politik banyak orang yang mendadak NU. Ngerti-ngerti kopiahe NU. Ngerti-ngerti serbane NU. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Sasaran empuk niku NU niku. Jawabane napa, Pak? Wong NU niku lak kon akur, angel. Saya kasih contoh kasus. Tahun 2021 nama Gus Miftah trending Twitter, bahkan trending topik tidak hanya nasional, dunia. Gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara, Gereja Bethel Indonesia. Acara peresmian gereja, Pak. Sing diundang FKUB, sing ceramah Gus Miftah. Di dalam gereja baik-baik saja. Begitu keluar dari gereja, diposting sama sahabat saya, Master Botak Deddy Corbuzier. Sehari semalam ceramah saya ditonton 7 juta kali, Pak. Sehari semalam, Pak. Yang komentar 120.000 kali. Semua nyerang Gus Miftah. Dasar Miftah kafir. Alasannya apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Kula jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Berarti kafir kabeh. Waduh, nak kayak gula. Miftah kafir. Tak jawab, ora masalah, sahadat meneh. Lawang kafir 70 tahun, maca la ilaha illallah ping pisan, itu terbakar kekafirannya. Ben bengi aku tahlilan kok diarani kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang adoh. Turumu kurang, koncomu kurang, oke. Kopimu wis adem. Saya yang menjadi persoalan bukan itu. Ini terbukti apa yang disampaikan oleh Mbah Yasin tahun 86. Jam 3 pagi
Saya ngantuk pol, ditelepon sama sahabat saya dari Australia, Profesor Nadir Shah. Saya dicarikan dalil tentang bolehnya orang masuk gereja dalam kitab Mausu'ah. Kula ajeng salat tahajud kali santri, ngantuk wong dereng turu. Kula maca kitabe, ndelalah ana sing salah. Kula sadar salah jam 6 pagi. Kula posting jam 3 pagi, kula sadar jam 6 pagi. Saya ditelepon sama beberapa kiai saya, termasuk Al-Maghfurlah Mbah Dimyati Rois Kendal. Kula matur bab niki. Niki nyuwun sewu Bu, Abah, saya baca kitab ada yang salah mau saya hapus saja. Ternyata jawaban guru saya Maulana Habib Lutfi, kemudian Abu Yadim Yati Rois, semuanya sama. Ojo mau hapus li. Lah niki salah, Bah. Ojo mau hapus. Kowe bakal ngerti endi wong NU sing seneng awakmu, endi sing apik karo awakmu, endi sing pura-pura apik karo awakmu. Dan ternyata wallah bener. Kiai-kiai sepuh kabeh ndukung kula. Sing dingendikake Mbah Yasin wau, akeh canom sing nyerang awakmu terbukti. Dasar Miftah goblok, maca kitab salah. Miftah goblok, i'rabe salah. Guru-guru kula kondo deloken le sing dingendikake Mbah Yasin bener. Ternyata Kiai, kesimpulannya kula dionek-onekke kita nggak bisa akur bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Wong NU niku lak ribut orang mergo nasab, tapi mergo nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Gak berbanding lurus, Pak. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, bukankah kita diingatkan oleh Muhammad As-Sonhaji dalam kitab Jurumiyah? Fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau bangsa ini pengen besar, caranya adalah bersatu. Dhammah merupakan tanda-tanda dari kemuliaan. Ning nyatane awake dhewe kon akur niku angel. Sing salah sinten, Bu? Guru TK. Napa hubungane? Gara-gara mlebu TK, awake dhewe diajari lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel. Soale napa? Balone bledos. Terbukti, Pak. Maka kemudian apa? Sahabat saya yang kemarin katanya tindak ke sini, Gus Kausar, malam-malam telepon saya. Pun biasa mawon Gus, wong salah kula ya tahu salah. Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah berpesan, bagaimana kemudian kita mencari sahabat. Kan saya sering bilang, Mas, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Makanya kalau saya ngomong sama Deddy Corbuzier, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Akhirnya bener, Pak. Awake dhewe kon akur niku angel. Bukankah kita dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak? Masjid Demak kuwi lak programe Kanjeng Sunan Kalijogo, proyeknya Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti jadi. Tapi faktanya apa?
Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. Ada 3 wali selain Kanjeng Sunan Kalijogo yang urun cagak. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Cagak keempat saka tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaanku ngene lho. Umpama masjid kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijogo dadi apa ora? Dadi. Gurune Joko Tingkir. Dadi. Gurune Joko Tingkir saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Aku lho iki takoni, Gus, pripun lagu Joko Tingkir? Enggak ada masalah. Itu kan menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, bener. Zaman Joko Tingkir onone mung degan kopi karo dawet. Sing salah kuwi lah Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir durung ono boba. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok membangun masjid melibatkan semua orang? Semua wali. Karena beliau mengajarkan kepada kita persatuan. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Niki angel, Pak. Kemudian saya analisa, ngopo kok wong NU niku ra iso akur. Tahun 2000 sekian pertama kali kula mlebu kamar Habib Lutfi. Kula niku lak ngaji teng klub malam, Pak. Sing backingi kula niku lak Habib Lutfi. Dadi kula ketemu begenggek, ketemu lonte niku ya santai mawon. Soalnya napa? Didongani karo wali. Kula takoni karo wartawan teng Belanda, Gus, sak janjane lak jenengan ngaji karo begenggek niku pengen apa ora? Tak jawab, ya pengen aku. Terus pripun? Ya ngempet aku. Mosok kiai ngacengan, aku ya ngono to. Lah sing ndungone kula Habib Lutfi, Pak. Saat itu Kiai, saya dipanggil sama Habib Lutfi. Le, tak kandhani le, ngomong ki hari santri. Ini lo hebatnya ulama, hebatnya kiai, hebatnya wali. Sejak saya miskin, saya mau salam tempel 50.000 harus hutang sama orang. Anak saya usia 2 tahun Kiai, banter-banterin nyusu, saya nggak kuat beli susu. Nganti ben bengi aku rebutan susu karo anakku. Ingat, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Yeah. Codot dilawan. Makanya sing lanang ki karo wong wedok ki hormat le. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Malam Jumat Kiai. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Betul Bu? Salah. Ngene mon, sadurunge tak teruske babakan iki wau. Bu. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Malah pamer gitu. Copot wae isin aku. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin aku. Tapi santai mawon. Saya datang ke sini nggak mikir amplop. Tak mikir amplop mumet aku. Aku wingi tanggal 11 Oktober ngaji sama presiden di JCC. Investori Daily Summit 2022. Ngaji 7 menit disangoni 150 juta. Wah. Lah neng Kota Blitar, ya Allah. Enggak masalah, karena saya datang saya niatkan atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah. Bu, neng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Wong Blitar milih sing pundi? Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Kota Blitar pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim?
Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung bengok, ras itu Ibrahim Gus Fir'aun ya ora apa-apa. Santai Bu, kalau saya tipe suami yang setia. Karena saya selalu mengatakan apa? Pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan antara satu dan yang lainnya. Betul Bu? Dan saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Wah, hebat. Konangan bojoku modar aku. Halah rasa gaya, sak pinter-pintere kiai le, sing ngarep-ngarep iki, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Nggih niku. Mbok Suriyahe padha tak kandhani. Ning ngarepe jamaah kelasnya kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Aku gumun karo wong wedok kok menangane ra umum. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Jadi zaman niku Habib Lutfi niku ngundang kula teng kamar, Pak. Kula niku nderek Habib Lutfi niku dari tahun 2000. Awal-awal kula ngaji teng lokalisasi. Niki lho Le, bahwa wong niku ampuh tutuke lisane ulama, waline Gusti Allah niku ampuh tenan. Zaman kula niku kere, Pak. Saben kula sowan Habib Lutfi, dari pertama kali kula kenal, Habib Lutfi niku nyeluk kula wis juragan. Juragane teko, insyaallah. Padahal zaman niku kula kere kuadrat. Jane mbah kula niku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi pas kula rabi niku jan ra duwe napa-napa, Pak. Pokoknya maratuwa kula kabul gampang tak apusi. Akhirnya kula melu maratuwa kula niku molimo. Madep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10, madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Nah. Akhirnya yang terjadi adalah M15. Madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa ku jawab 1M. Napa Pak? Matamu. Kula ning jero ning jaba kamar, Abah Lutfi dawuh, "Juragan, mlebu kamarku." Saya masuk kamarnya Abah Lutfi, beliau duduk di atas seperti ini, saya duduk di bawah, kaki beliau saya pijeti. Beliau ngendikan apa Pak Kiai? Le, iling-ilingen yo. Nggih, Mbah. Satu saat kowe bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula kuwaget gimana? Dek, lho, kok bahasane ngoten? Kowe satu saat bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Iki maksude apa ya? Kok geting aku? Begitu sulit. Amin diketu. Ternyata jawabannya napa Pak? Tahun 2018. Beliau dawuh niku tahun 2003 atau 4. Ketemu jawabannya tahun 2018. Niki lho wali niku. Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yangdzuru binurillah. Tahun 2018 setelah 18 tahun pengajian saya di lokalisasi, Allah takdirkan viral. Pas kula ngaji teng klub malam di Bali, solawat dengan mbak-mbak LC. Lah cara bahasane tiang Blitar, purel. Perempuan rela diusel, usel. Yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Singkat cerita Kiai, nama saya viral, saya dimasukkan ke grup
Gus-gus DIY Jawa Tengah saat itu. Sebulan kemudian nama saya dikeluarkan dari grup. Miftah ora pantes gabung grup para Gus. Sing ngetokke kula tak japri, matur nuwun, kula ditokke, kula seneng. Allah takdirkan 2019 bulan Juni nama Miftah viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Nama saya kembali dimasukkan grup. Gus, grup yang sama. Akhirnya nyuwun sewu. Saya saya komentar cuman sekali tok. Mohon maaf, ini grup Gus-gus yang terhormat. Saya tidak pantas ada di sini. Mohon izin saya meninggalkan grup. Modar kowe aku ngono. Maksud kula napa? Kenapa sih gitu? Sesama kita sendiri nggak bisa akur ki ono apa? Jawabannya nopo ternyata. Kita harus paham, Mas. Kita itu hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka nggak usah iri karo wong. Ingat, strategi bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kalau kemudian Anda bertanya dengan jalan dakwah yang saya ambil, saya ingat betul dawuh Habib Lutfi, le rungokno le, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Kiai niku nyuwun sewu, barang niku lak titik berarti longko. Kalau longko berarti antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing ngurus lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang kok kiai lonte iki lho. Angel iki lho. Kok malah kiai lonte, kiai longko. Yen longko berarti antik, yen antik regane larang. Kok kiai lonte? Jenengan pirsa lonte niku pekerjaane napa? Salah, bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Mila mengke dalu ibu-ibu malam Jumat kondur ketemu bojone ning kamar, matur sing sae, "Mas, krotone pun siap." Oh, sing jomblo, cie. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lah terus kudu pripun sakniki ngoten? Supaya wong eno iso akori kudu pripun? Ayo, Lazisnu penggalangan dana untuk pembangunan kantor PCNU Kota Blitar. Ayo siap-siap selawatan di sini. Kerja. Ora mongan mangan. Ya Allah, Mbak sing nyanyi lemune, ya Allah. Wih di zoom. Tapi apa apa Nduk? Kamu harus belajar dari kisahnya, kasusnya Lesti sama Rizky Bilar. Apa hikmah yang bisa diambil? Jadi cewek jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Lagian mohon maaf, sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh laki-laki dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Santai sing lemu ya Nduk ya. Sawak kok weteng kabeh to yu. Sebenarnya mbaknya itu tidak gemuk, hanya salah planet. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Mbak, Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Sesuk tahun ngarep pengajian hari santri ning Mars wae, Mbak. Tapi yo aja lemu-lemu kaya kowe kuwi le, wong lanang ora pantes lemu. Ana penelitian ning rumah sakit Yogya, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Tenan. Sarungnya dibuka paling sini mengoyo pentil.
Bu, purun mboten bantu Lajisnu nggih bangun kantor PCNU. Saiki tak takon, nggawa dompet napa mboten? Mboten. Lah dompetmu isine 100.000, 50.000, ana kotak infak, sing mau cemplungke 100.000 napa 1.000? Iki piye to wong kene iki? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Tak balang anak wong kene. Ayo panitia siap-siap. Aku ya nyumbang PCNU. Endi asistenku endi? Ajudanku endi? Oi, sapa sing nggawa tasku? Nyumbang. Tak sumbang dolar wae kiai sugih ya padake. Iki sing dolar. Bukan yang plastikan kecil, dolar. Enggak yang plastikan kecil di sini. Ah, tak sumbang dolar. Kowe ngopo? Rene. Ya rene yo. Rupamu kaya kotak infak. Niki sak lembar niki $1.000.000. $100 Singapura. Gus Miftah ki muslim tapi duit jenenge sing kafir. Kula jiko kapure tak mualafke ngono lho maksude. Ya wis tak sumbang 1, 2, 3, 4 lumayan. Wis minggat kono ngene wae. Pengajian amplop ora jelas malah dirampok. Dan. Gue udah dijaluk orang PCNU. Saya ngarap ya gelem. Miskin. Ayo selawatan. Ngersake lagu napa? Yo Joko Tingkir selawatnya diganti yo. Siire diganti. Joko Tingkir ngombe dawet ratau dikir ndase mumet. Ngombe dawet ning ngisor wit, ndase mumet mergo ora duwe duit. Mila muncul BLT bantuan langsung telas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sareng-sareng salatullah berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah.
Kamu mesti HP-nya cross kayaknya. Flashnya redup. Semuanya HP-nya diangkat. Kita buat Kota Blitar bersinar malam hari ini dengan sholawat Nabi. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Sekarang angkat HP, kancane Samsudin. Ayo. Semuanya diangkat. Walah ngono baru HP mau siji loro jijiki. Semuanya diangkat. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana habib bismillah wa bil habib desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana habib bismillah wa bil habib Rasulillah. Wa tulibu bi'idillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Jambu alas ning tengah sawah, wohe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo ndang entuk. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluk dirabi, okeh rondo sing jaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi, ora buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae plek. Raine glowing, tungkae plek. Sing jomblo sego liwet kurang jlatah, sego rawon kurang uyah. Ampun tang lekapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo boten dadah, pacar mawon jomblo boten dadah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah
sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem, fatayat parfum muslimat balsem. Oh ora. Nggih napa mboten? Nggih. Oh iya wae kok dadakno. Saiki iki jomblo lanang kae. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang dianggep kanca. Semarang aline budak sing disayang matane. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketua panitiane sapa iki? Oh sing kuwi. Niki. Oh ketua Ansor ya. Kota Blitar ngundang Gus Miftah. Ketua Ansor lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik najan gagah manuke. Sak pentil. Ngono kuwi ketua Ansore ya ngeyel. Nggih iku sak pentil tapi pentil tronton. Minum kopi rasanya nikmat, makan kue tar di pinggir kali. Ayo ngaji dan bersolawat dari kota Blitar. Ora iso terus kene. Ngaji. Oh neh. Hipet-hipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu sapi, kita ini kota model dijemiten. Jene Pak Surya, iki ngundang Gus Miftah apa Cak Percil? Percil niku sama aku lho Pak. Mila jaman dibully gara-gara lagu Joko Tingkir iku sing belani kula. Ora apa-apa le. Wong nyatane gara-gara ana lagu Joko Tingkir, wong dadi kenal karo Joko Tingkir. Joko Tingkir niku wong biasa, tapi manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya dadi raja ning tanah Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kuwi kudune santri Blitar ki semangat. Wong biasa iso dadi raja. Contone sinten? Joko Tingkir. Mila awakmu ditakoni santri ki iso dadi apa? Salah. Nyatane aku santri iso ngedol blangkon termahal di dunia. Wingi Muktamar NU ning Lampung, aku nyumbang blangkon siji, tak sumbangke Muktamar NU, blangkonku payu pira? 900 juta. Wow. Pas teng Lampung wingi niku Kyai, kula nyumbang blangkon 900 juta. Padahal blangkon kula gawe 90.000 tak nggo 10 tahun. Ambune kecut. Blangkone mawon 900 juta piye sarunge. Apa meneh isine? Paling cilik matamu ngawur. Kan teori ini mau jelas. Wong lanang lak wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke malah kurang ajar. Hoak. Kaya ceritane Deddy Corbuzier Kiai. Tak ajak Jumatan ana ibu-ibu takon, "Gus, Deddy Corbuzier niku pun sunat napa dereng lak modar ta kuwi aku." Akhirnya teng Bintaro kula takon, "Bro, ana wong takon, kowe sunat apa durung? Masa kamu gak percaya? Sini kamu lihat." Moh aku ngono. Saya bilang, "Kalau saya percaya, wong kota Blitar kira ora percaya aku." Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, fotonen engko mau posting aku ngono. Nah, saniki pripun menghadapi tantangan zaman yang semakin berat? Wong NU kudu pripun? Bapak Ibu, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim niku ana loro, siji mu'rab, siji mabni. Mu'rab niku dinamis, mabni itu statis. Mu'rab itu pemain, mabni itu penonton. Mu'rab itu optimisme,
mabni itu pesimisme. Mu'rab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Mu'rab itu influencer, mabni itu follower. Lah, kita mau jadi yang mana? Ini tantangan NU ke depan. Secara nyuwun sewu, orang-orang yang anti ahlu sunnah di dalam beragama dan anti NKRI di dalam bernegara, mereka sebenarnya kecil tetapi berani speak up melalui media. Persoalannya adalah kita yang ahlu sunnah dan berideologikan Pancasila dalam bingkai NKRI mayoritas tapi meneng, silent. Kenapa? Karena posisi kita selama ini hanya menjadi penonton, bukan pemain. Wong NU niku lak bergerak sak janjane iso, Pak. Niki nyuwun sewu nggih. Kula nyemangati hari santri bocah-bocah niki tak kandhani, Pak. Nyuwun sewu. Bulan Maret survei tokoh nasional yang paling populer di TikTok diambil 10 nama. Kira-kira ana wong NU apa ora jenengan delok nih. Supaya nopo? Bahwa ternyata kita sebenarnya juga mampu. Niki bae data nggih, mboten gawe-gawe, niki survei. Bulan Maret tahun 2022, hashtag by number. Tokoh nasional yang paling yang dianggap merah putih yang ahlu sunnah. Niku nyuwun sewu. Nomor 10 Muhaimin Iskandar. Hashtagnya 4,2 juta. Nomor 9 Airlangga Hartarto. Hashtagnya 31 juta. Jadi nyuwun sewu Kiai. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikatakan dai sejuta umat, itu tolok ukurnya hanya pengajian sing teko akeh. Tapi sekarang bisa dicek melalui media sosial. Iki bener ora sejuta umat. Nomor 8 Prabowo Subianto. Hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno 123 juta. Nomor 6 Ridwan Kamil 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah 479 juta. Maksud kula napa? Kanca-kanca Ansor Banser, kita juga bisa bersaing ngoten. Saya bilang. Kemudian nomor 1 Mas Ganjar Pranowo. Bulan Mei 10 tokoh yang dianggap paling populer dan berpengaruh dari kalangan ustadz. Jenengan delok. Ternyata ustadz NU niku kalah banyak dibandingkan ustadz sebelah. Survei Poltreking, public figure yang paling berpengaruh. Nomor 1 dari bawah mawon, dari bawah. Nomor 10 kula kadang-kadang isin mangrungokke tenanan iki. Betapa hebatnya media sosial. Ustadzah Oki Setiana Dewi 1,3%. Dure Ustadz Dasat Latif 1,4%. Dure Ustadz Maulana 1,7%. Jajal jamaah. Ustadz Solmed 1,8%. Ustadz Hadi Hidayat 1,9%. Belum nemu loh Pak kita Pak. Sampai di sini. Ustadz Hanan Ataki 2,6%. Habib Ja'far 4,0%. Mama Dedeh 4,3%. Naik lagi. Aa Gim 5,4%. Di atasnya ini saya udah mulai bersyukur. 5,6% Gus Bahauddin Nur Salim Gus Baha. Alhamdulillah. Di atasnya lagi Gus Mustafa Bisri Gus Mus 7,2%. Nomor 1 Ustadz Abdul Somad 13%. Nomor 2 Gus Miftah 9,4%. Maksud kula napa? Wong NU ku ora kok ora iso. Persoalannya bukan mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa.
Ning gelem apa ora. Pak polisi itu punya pistol, Nduk. Itu satu peluru hanya bisa nembak satu kepala. Bahkan begini Jakarta 6 peluru kena tembok kabeh tak kandhani. Luput. Sekarang kalau Anda punya postingan di medsos nyuwun sewu. Satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Dan dakwah kita di medsos kita kalah. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mabni bukan mu'rob. Kita hanya penonton bukan pemain. Kita orang-orang yang tidak dinamis tapi statis. Ini tantangan Nahdlatul Ulama ke depan. Bukankah kemudian kita diingatkan dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kula niku maca ayat niki Kiai. Tanggal 24 Juni kula mulih pengajian saking Taiwan. Tanggal 21 Juni saya mengislamkan Deddy Corbuzier, tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan, 24 kula mulih teng Indonesia. Ning pesawat numpak pesawat Garuda bisnis niku kula ora iso turu. Sampai kula guyoni pramugarine Garuda. Garuda niku lak pramugarine tua-tua Kiai. Begitu pramugari wong tua teko, "Gus, ada yang bisa saya bantu?" Saya bilang, "Bu, saya bisa dipanggilkan pramugari apa enggak?" "Loh, saya pramugari, Gus." "Oh, nyuwun sewu." Saya pikir mbahnya pramugari. Aku ngomong, "Lah tua bianget tok Kiai ini." Kula niku maca buku Yasin. Ketemu ayat niki kula mikir, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Kok iso le? Ternyata jawabannya medsos ini. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Itu berarti nopo? Wong-wong NU sing iso ngaji, kuwi kudu wani berjuang melalui medsos. Ndi mau ketua Ansore? Ansor, tenanan le. Ansore Blitar, kowe lungguh kene ketua panitia ndelik wae. Manuke cilik iki lho. Pentil matamu. Sarunge gajah duduk. Sarung sing paling jujur dibuka, sarunge muncul belalene. Lah, ora kok ketua Suriah kudu duwe Instagram ora. Tapi piye carane ngajine ketua Suriah dipotong, diamplifikasi, di-sharing di media sosial. Kuwi baru keren. Ora kok ketua Tanfid NU kudu duwe TikTok no ya ora. Mosok ketua NU goyang paraga ya ora pantes kok. Ngene-ngene ya ora pantes kok. Tapi piye carane? Ketua Tanfid ngaji hikam dipotong siji-siji diposting ning media sosial, ngaji ala NU. Begitu Kiai NU ngaji hikam, ijtihadu kafi maduminalaka wa taksiru kafi matuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Posting, sing posting sapa? Kanca-kanca Ansor, gawe tim media le. Sehingga ke depan apa? Dakwah NU tidak kalah dengan orang-orang yang membenci Ahlus Sunnah. Sekarang nyuwun sewu, Arab Saudi niku Wahabi mati. Satu saat. Kenapa? Karena Muhammad bin Salman sudah meratifikasi perjanjian Syekh Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Bahwa perjanjian itu sudah tidak berlaku di Arab Saudi. Artinya apa? Kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi celakanya adalah karena di Arab Saudi Wahabi dibunuh, mereka akan lari ke negara-negara yang dianggap subur, termasuk Indonesia. Ini ngeri Pak. Kenapa Arab Saudi itu Ahlus Sunnah bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang melindungi dan menjaga Ahlus Sunnah. Maka kemudian diprovokasi di Indonesia, ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlus Sunnah. Niku cetha cangkeme Wahabi. Soalnya napa? Aswaja di Indonesia bisa bertahan karena dilindungi oleh satu organisasi, dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Nah, Kang Ansor, tugasmu mengamplifikasi ngajine para kiai.
Ansor hari ini, NU masa depan. Maka saya nyuwun sewu Kiai, kritik saya terhadap konco-konco dewi ki apa li? Kiai NU itu selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Lah iwake gede kula seneng Kiai, mung cetul, teri, wader. Sehingga napa? Di dalam internal NU dhewe umum. Makanya kemudian apa? Habib Lutfi dawuh kalih kula, "Le, lak kowe ra gelem ngaji ning TV, selamanya artis-artis dikuasai oleh kelompok Wahabi." Maka kemudian saya memberanikan diri ngaji di TV-TV. Sakniki jenengan persani, lah acara infotainment kendo. Sing diwawancari sapa? Mesti Gus Miftah. Dorce Gamalama berwasiat pengen mati dalam keadaan perempuan. Semua TV, hot kiss, selebriti, silet. Takon neng Gus Miftah. Gus, bagaimana hukumnya wasiat Dorce Gamalama? Lanang pengen mati dalam keadaan perempuan. Ora iso. Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce lanang, maka dia harus dimakamkan secara lanang. Dorce niku nama aslinya sinten Kiai? Dedi Yuliardi Ashadi. Mosok dimakamke wedok? Kan malaikatnya bingung. Ketoke batak, ketoke mangkokan, bulno batangan nak cilaka. Napa beda Gus, pertanyaan wartawan? Beda. Lanang karo wedok mati. Salat jenazah isim isaroe beda. Lanang hada, wedok hadihi. Lapisan kain kafannya beda. Wong wedok luwih kandel kain kafane tinimbang wong lanang. Kuwi lho wong lanang rungokno. Wong wedok ki wis mati le, sih boros tak kandhani. Mila lak pengajian delon, kira-kira boros wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Lah kaya ketua Ansor iki lho, paling katok siji, sarung siji, kopiah siji. Malah mungkin ra sempakan. Ayo. Jajal wong wedok kuwi, ya Allah raine. Aku ki mikir kuwi jane rai apa papan karambol. Dongane jenazah beda. Lah wong lanang mati Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati Allahumma gfir laha. Lanang hu wedok ha. Banci hu ha. Mila akhirnya nyuwun sewu Kiai. Saya mencoba mengambil ikan di kolam yang lain, ora usah rebutan karo kanca-kanca NU. Kula niku umpama diizini, ora usah ngaji teng kanca basis-basis NU niki ra apa-apa. Kula tak masuk ke kelompok-kelompok mereka, tapi kula diprotes kali jamaah. Halah sombong, kancane artis ra gelem ngaji ning desa. Gobloke kancane dhewe ya napa? Raffi Ahmad mulai ngaji kalih kula, dilokke Miftah sok ngartis. Akhirnya Raffi kula tinggal diopeni karo Khalid Basalamah Wahabi. Bingung, lho Gus kok saiki si Raffi karo wong Wahabi? Kuwi mergo gobloke awake dhewe. Akhirnya kula gawe pengajian kanca-kanca artis Kiai. Isine Anang, Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad, sakniki sing melu terakhir-terakhir malah rondo-rondo. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Terakhir idolane Suriah NU sinten Lucinta Luna. Oh tenan. Artinya apa? Semangat ini ketika 10 November, ketika 22 Oktober dijadikan hari santri. Ini seharusnya kemenangan bagi santri. Dan kemenangan itu harus kita buktikan dengan prestasi, bukan sensasi. Loh saiki nyuwun sewu. Mencetak orang viral sebanyak-banyaknya ini penting li. Ora kok sing viral malah mau musuhi. Kan goblok. Di kelompok mereka Kiai nyuwun sewu ada istilah sedekah subscriber. Jadi piye carane orang-orang itu ikut viral semuanya. Lah awake dhewe ki ora. Lah ana viral malah dimusuhi. Soalnya kuwi mau lho, ora beda pendapat tapi beda pendapatan. Kula wingi disowanke teng Ploso kalih Gus Kausar. Pas haule Ploso. Gus Kausar cerita, Pak Kiai dah, Abah. Gus Miftah niku lak kalih pejabat-pejabat ning Jakarta lak ngaji njaluk bayar sing larang. Miturut jenengan pripun, Bah?
Jawabane Abah Kiai Dah Jazuli napa? Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya muallim. Kudu ana sing wani kaya Miftah le. Dadi kiai iki sing keren. Wow. Sehingga napa? Santri-santri kuwi duwe harapan. Ternyata dadi kiai kuwi ya iso sugih. Ora kok kabeh kiai sarunge nglinting, ngambune kelembak menyan. Untune gadulen pisan. Ya ana kiai sing ngurusi jamaah ning desa. Ana sing ngurusi pejabat, ana sing ngurusi artis. Kula wani ngrubah tradisi niku, Bu. Kula diundang pengajian kali pejabat bareng karo artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu diamplopi 150 juta. Gus Miftah kon ngaji sak jam diamplopi 75 juta. Amplope kula balekke. Pak pejabat kula balekke. Loh, kenapa Gus? Anda tidak fair. Nyanyi dangdut mung 5 lagu mok sangone 150 juta. Buka didik jas. Lah kiai kon ngaji tenanan bangun moralitas bangsa kok mau regani murah. Balekke tak tampa. Maksud kula napa? Kalau Anda memperlakukan seperti ini, maka nggak ada yang mau jadi kiai. Kabeh pengine dadi artis. Sejak saat itu nyuwun sewu, ora ana pejabat wani bayar murah kiai. Milo gagal. Murah lah mongko Blitar tok. Wis murah dinyang. Jaluki sumbangan. Kere. Malah kowe ngomong ikhlas apa ora? Ikhlas kuwi kaya keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Lah. Maksud kula ngeten, kula nyuwun ridhone kiai-kiai sepuh. Kemudian apa yang saya lakukan dalam rangka memberikan motivasi dan inspirasi para santri. Ternyata dadi santri kuwi iso keren. Dadi kiai kuwi iso keren. Maka kalau hari ini Anda bertanya, dadi santri sesok dadi apa? Salah. Santri iso dadi presiden, Gus Dur. Santri iso dadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri iso dadi gubernur, Bu Khofifah. Santri iso dadi kiai viral, sapa? Loh, aku goblok Gus ora alim. Kula niku gambaran wong goblok sing ana manfaate. Zaman kula dibully gara-gara gereja, Mbah Dim niku mbelani kula napa? Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Sing diduweni Miftah kuwi mung titik, tapi hasilnya maksimal. Saiki oke-oke santri, ilmune okeh tapi hasilnya ora maksimal. Kula niku ning pondok bocah 40, sing ra diulang ngaji kalih kiai kula mung kula dhewe. Kula kon ngurusi pitik telur, ayam telur. Isuk sing liya ngaji hikam, kula teng kandang makani pitik. Siang yang lain istirahat, kula makani pitik. Sore sing liya ngaji, kula nimpal telek pitik. Mila mbiyen ana sing aku Gus Nur, tau nyeluk Miftah Gus telek, Gus tai. Lah aku ora apa-apa, aku seneng dadi tai. Senajan to tai, ora ana sing wani ngidak-ngidak. Sapa sing ngidak-ngidak tai? Ora ana. Lah santri 40 sak kelas niku kiai. Sing dadi sing ra ngaji mung kula dhewe, tapi kemudian takdir mencatat sak kelas bocah 40 sing dadi kiai kula dhewe. Milala awakmu rumangsa dadi santri goblok ora apa-apa. Sing penting hasilnya maksimal. Sak goblok-goblok kule aku wis ngislamke 230 orang masuk Islam wasilahnya Gus Miftah. Kula wingi ngaji Pak teng Bojonegoro, ning panggung hari santri ada ibu dan anak 2. Gus saya pengen masuk Islam. Kula ceramah ning gereja. Wong Belanda sak keluarga, Gus kami ateis pengen masuk Islam. Saya tanya, do you know about Islam? Oh I don't know about Islam. Kalau kamu tidak tahu about Islam, why you will to be a Muslim? Utak ora paham aja kita mundur ngap. No. Bahasa Inggrisnya gampang le. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya
cat. Kucing sikile papat, cat biyen. Dadi wong saking Belanda Kiai. Telepon kula sak keluarga, saya pengen masuk Islam. Agama kamu apa? Saya ateis. Kenapa kamu ateis? Because religion is fiction, God is nothing. We are believe in science, not in God. Kami tidak percaya agama. Agama itu fiksi. Tuhan itu tidak ada. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan agama. Tapi baru kula ceramah ning gereja, I will to be a Muslim. Saya dan keluarga saya pengen masuk Islam. Kamu tahu nggak Islam itu apa? Oh, saya nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu Islam, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jawabannya nopo Kiai? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah, Islam yang enjoy, relax dan menyenangkan. Lu santai wae lu. Sa goblok-goblokku iso ngalahke uteke Deddy Corbuzier, ngopo kowe? Ayo kowe. DJ Katy Butterfly Thailand Kiai nyuwun sewu. Niku jedak jeduk. Niku artis terkenal saking Thailand. Menawi nge-DJ mung sempakan karo kotangan tok. Ketemu kula teng klub malam. Untung kula nganggo kacamata ireng. Dadi mata kula mendelik ora konangan. Ngobrol kalih kula mlebu Islam. Nania Yusuf Idol, bocah Kediri. Murtad tahun 2009. 11 tahun murtad, tahun 2021 ketemu kula teng Jakarta. Ngobrol sebulan, balik teng Islam. Maksud kula napa? Ketika kamu dianggap tidak alim, jangan membuat kamu underestimate. Jangan kamu menjadi insecure, tidak percaya diri. Wahai anak-anakku Blitar, ingatlah. Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Mila, sing awakmu rumangsa goblok, jawaban halah ora apa-apa. Gus Miftah goblok viral. Kalau orang ngomong, halah mung menang viral tok. Kalau kamu katakan mung menang viral, mbok kowe melu viral. Nyatane yo ora iso blok karepe ngopo kowe. Tapi ingat, kalau toh harus viral, virallah karena prestasi, bukan sensasi. Ora kok ning TikTok nganggo jilbab kok tange dibuka, hai guys, ya Allah. Aku yo ndelok. Lah FYP mudah-mudahan akan banyak orang-orang yang luar biasa dari kota Blitar. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30. Saya harus pindah lokasi. Mudah-mudahan semuanya terinspirasi di hari santri ini. Amin Allahumma amin. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim malam Jumat ahli kubur mulih nang omah nganggo jalo donga wajan Quran najan sakali lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dimohon untuk memimpin doa. Nggih. Matur nuwun sangat dumateng Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Semoga apa yang telah kita dengarkan Gus, sebentar ini ada permintaan foto bareng. Sebentar saja, nggih di tengah, nggih. Nun sewu. Iya. Nggih. Monggo yang dikondisikan untuk bisa foto bersama dulu sebelum Gus Miftah meninggalkan tempat, karena Gus Miftah akan berpindah di Ponggok, dan untuk itu kepada semua petugas yang untuk mengambil fotonya bisa berada di tempat. Ya, masih cukup banyak yang minta foto. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada Kiai Haji